نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan. Bahkan dalam hati kita masih tertanam iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini tidak boleh mencurigai masjid. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kita tidak boleh mencurigai masjid? Karena masjid merupakan rumahnya Allah. Rumah untuk mengagungkan Allah. Rumah di mana di situ disuarakan ayat-ayat Allah, yang mana bahwa masjid itu merupakan rumah saatnya manusia bermuzakarah di dalamnya, dan di mana bahwa rumah Allah itu hampir setiap waktu selalu dikumandangkan asma Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Namun baru-baru ini pemerintah kita melalui BNPT itu mencoba mencurigai masjid karena dianggap masjid sumber tumbuhnya radikal. Masjid dianggap tumbuhnya teroris. Padahal kita tahu bahwa mulai dari masa Rasulullah SAW untuk membangkitkan umat, untuk bisa menyebarluaskan umat ini menyampaikan Islam, itu bermula dari masjid. Ini bisa kita lihat pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, yang sekarang disebut Madinatul Munawwarah, itu diawali adalah membangun masjid. Kenapa Rasul membangun masjid? Karena memang masjid merupakan tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan merupakan urusan pemerintahan di awalnya pada masa Rasulullah dilakukan di masjid. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu sikap yang keliru ketika ada orang yang mencurigai masjid, mencurigai aktivitas masjid. Orang mengaji di masjid dicurigai, ini adalah satu aktivitas yang keliru. Karena pada dasarnya, kalaulah masjid di bumi Allah ini tidak ada, berarti tidak ada lagi yang menyuarakan asma Allah, tidak ada lagi yang menyebutkan Allahu Akbar, tidak ada lagi yang mungkin mengagungkan namanya Rasulullah, berselawat mereka dalam masjid. Maka itu akan berakibat kaum muslimin, bukan saja orang yang mencurigai itu hancur, tetapi seluruh bumi ini akan hancur karena tidak ada lagi yang mengatakan kalimatul haq. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Maka untuk itu perlu diambil pelajaran. Jangankan mencurigai orang-orang di masjid, secara individu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun. Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah suatu dosa besar. Kaum muslimin
sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wazzan, inna ba'da dhanni ithmun, fa inna dhanna akdzabul hadits, wa la tahassasu, wa la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa la tabaghadu." Iyyakum wazzan, jauhilah prasangka, fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu banyak berkata dusta. Dan jangan kalian saling mencurigai, dan jangan saling memata-matai, dan jangan saling dengki, dan jangan saling mengomentari, dan jangan saling membenci. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Maka ini satu pelajaran bagi kita bahwa peringatan dari Allah dan Rasulnya begitu tegas. Jangankan untuk mencurigai rumah Allah, secara individu muslim saja dilarang, apalagi mencurigai rumah Allah. Karena kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang mulia, perkataan yang jujur. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa man istama'a ila al-hadithi qaum wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udhunihi al-unuka yaumal qiyamah." Siapa saja yang berusaha mendengarkan pembicaraan orang-orang sedangkan mereka tidak suka diperdengarkan, atau mereka menjauh dari dirinya, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, ini begitu jelas. Ketika sebagian perintah untuk mencurigai masjid, berarti mereka akan memperdengarkan kalimat, bahkan mungkin dipasang CCTV untuk mengetahui apa tausiah-tausiah, apa kajian-kajian yang disampaikan dalam masjid. Ini sangat membahayakan kaum muslimin. Apa berbahayanya? Berbahayanya nanti mulai seandainya kaum muslimin itu terpengaruh dengan kalimat itu, maka mereka akan sungkan lagi mengaji di masjid. Mereka akan sungkan lagi mendengar tausiah. Maka tidak ada lagi nasihat yang masuk dalam telinga mereka. Kalau sudah tidak ada nasihat, maka semua manusia akan menjadi buas. Ingat kaum muslimin, bahwa manusia itu ketika tidak ada agama dalam dirinya, atau tidak diamalkan agama dalam dirinya, dia akan menjadi buas. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kaum muslimin, maka Allah, kita sebagai seorang mukmin yang hampir setiap hari berusaha untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha setiap hari untuk memuji Rasulullah SAW, yang berusaha setiap hari membaca ayat-ayat Allah, yang berusaha setiap hari bermuzakarah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa dijaga Allah, dan semoga senantiasa kita istiqomahkan. Dan orang-orang yang benci kepada Islam, kita doakan semoga mereka cepat sadar. Kalau seandainya mereka berkeras dengan kejahilan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghabiskan mereka dan meninggikan agama Allah ini. Karena kaum muslimin, apa sebab mereka begitu merajalela ingin merusak kaum muslimin, ingin merusak simbol-simbol Islam, ingin merusak tempat ibadahnya kaum muslimin? Karena Islam belum memimpin dunia. Islam belum nampak dalam kehidupan secara real. Islam hanya ada dalam individu muslim. Islam belum nampak dalam tata negara. Islam belum nampak dalam pemerintahan. Tapi kalau itu nampak sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, maka tidak ada yang berani. Orang Yahudi saja kaum muslimin itu bisa diusir karena mengganggu kebijaksanaan kaum muslimin. Maka kalau sekarang mudah sekali mereka, dikarenakan Islam belum memimpin dunia. Maka upaya kita di samping kita berdoa, kita juga harus memperjuangkan agama Allah ini supaya cepat tegak. Diawali cara kita beribadah, diawali cara kita bertingkah laku, diawali cara kita mengamalkan keimanan, mengamalkan akidah. Kita jadikan akidah itu akidah yang produktif. Apa maksud akidah produktif?
bahwa akidah itu tidak hanya ada dalam masjid, tapi di mana saja kita melakukan perbuatan, semuanya berlandaskan akidah. Di mana saja kita berjalan, kita memakai akidah Islam. Di mana saja kita bicara, kita memakai akidah Islam. Di mana saja kita bertransaksi, kita memakai akidah Islam. Itulah dia akidah yang produktif. Mudah-mudahan kaum muslimin, semua kita dipilih Allah untuk senantiasa memperjuangkan agamanya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga dipilih Allah untuk senantiasa istiqomah sampai kita mati nanti. Dan mudah-mudahan setiap kalimat yang benar keluar dari mulut kita, semoga Allah iringkan dengan hidayahnya, sehingga orang-orang yang mendengarkan menjadi sadar, bertobat kepada Allah. Orang yang sudah tobat menjadi kuat keimanannya kepada Allah. Fa'tabirul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. Rabbi firman warham anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa dammir a'da' ad-din wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma irfa'na al bala'a wal waba wal fahsya wal zalazila wal mihan وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.